Oke, baiklah. Pada pagi hari ini topiknya adalah The one way between subjects analysis of variance, ANOVA. ya. Jadi topiknya adalah one way between subject analysis atau of varian atau ANOVA. Kalau bahasa Indonesia ANAVA, analisis varian. The one way between subjects analysis of variance, ANOVA, is used when the means of two or more independent groups are compared on a dependent variable of interest. Satu arah. Jadi one way itu satu arah. ANOVA satu arah digunakan digunakan ketika rata-rata dua atau lebih variabel independen dibandingkan pada sebuah variabel dependen. Jadi dua variabel bebas rata-ratanya dibandingkan dengan satu buah variabel terikat. Kita lanjutkan. With the one way between subjects ANOVA, the independent variable is a between subjects factor, where each participant receives only one level of the factor, i.e., each person is in a single group. Point 1. An example of a one-way between subjects ANOVA is presented below. Ya, jadi katanya di sini dengan ANOVA satu arah, variabel bebas adalah faktor yang menjadi between subject. Nah, nanti ini apa ini kita lihat nanti di SPSS ada ini ya, between subject factor. Jadi variabel bebas kita masukkan ke between subject factor, di mana setiap partisipannya menerima hanya satu tingkatan faktor. Nah, kita lihat nanti di contohnya ya. Kita lihat contohnya langsung. Example. As part of a class-required research project, a student was interested in investigating whether there was a difference between three different learning strategies. Ya, jadi ini ada seperti yang kemarin. Jadi ada 3 buah strategi atau metode belajar, yaitu A, B, dan C. 30 mahasiswa setuju untuk bergabung dalam penelitian ini. Dan secara acak ditempatkan dari 3 metode tersebut. Jadi ada 3 metode, 30 orang berarti 10 orang satu metode. Kemudian mereka belajar 15 kata dalam 5 menit. Dia diminta untuk mengingat sebanyak 15 kata dalam 5 menit ya. Jadi diminta mengulangi kata tersebut sebanyak mungkin yang mereka ingat. Nah, kemudian peneliti mencatat berapa banyak kata yang betul dipakai oleh mahasiswa apakah dengan metode A, B, dan C. Nah, jumlah kata yang benar itu dimasukkan ke dalam variabel terikat atau dependen variabel. Nah, kita lihat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah rata-rata dua atau lebih kelompok berbeda secara signifikan terhadap variabel terikat atau dependen. Data yang dibutuhkan adalah variabel bebas, independen variabel.
between subject factor two or more separate group. Variabel dependen atau variabel terikat dan bersifat kontinu. Contohnya, variabel bebasnya adalah metode belajar A, B, dan C. Variabel terikatnya adalah jumlah kata yang benar diingat oleh mahasiswa tersebut. Bagaimana kita membuat hipotesis nolnya? Null and alternative hypotheses. The null hypothesis states that the mean number of words recalled for the three groups is equal in the population. In order for the null hypothesis to be false, it is not necessary for all the groups to be different from each other, although this is one possibility. All that is required is that the null hypothesis be false in some way, i.e., there is a difference somewhere between the groups. Ya, hipotesa nolnya menyatakan rata-rata jumlah kata yang diingat di tiga kelompok tersebut, yaitu kelompok A, B, dan C, adalah sama, atau dirumuskan H0.2 mu. Mu ini artinya rata-rata. Strategi A sama dengan mu strategi B sama dengan mu strategi C. Agar hipotesa nol tersebut salah, supaya H1-nya diterima, tidak diperlukan semua kelompok berbeda. Jadi, satu saja dia sudah menolak hipotesis nolnya, ya. Jadi dinyatakan di sini H1 at least setidaknya satu dari populasi rata-rata berbeda dengan yang lainnya. Jadi itu ya. Nah, evaluasi hipotesa nol. Evaluation of the null hypothesis. The one-way between subjects ANOVA provides a test of the null hypothesis that the population means for the three groups are equal. If the test produces results that seem unlikely if the null hypothesis is true, results that occur less than 5% of the time, then the null hypothesis is rejected. If the test produces results that seem fairly likely if the null hypothesis is true, results that occur greater than 5% of the time, then the null hypothesis is not rejected. Ya. MANOVA satu arah menyediakan alat uji hipotesa nol yang menyatakan rata-rata populasi untuk tiga kelompok adalah sama. Nah, itulah nolnya. Jika tes atau uji menghasilkan bahwa hipotesanya benar, yaitu lebih kecil dari 5%, maka hipotesanya ditolak, hipotesa nolnya. Nah, ini kita lihat saja nanti di latihannya saja. Pertanyaan penelitian. Jadi yang saya ajarkan ini sebetulnya semuanya mengenai bagaimana cara memuji skripsi kalian. Jadi nanti kalian menulis skripsi, inilah alat-alat uji yang dipakai supaya kalian bisa lulus. Pertama, pertanyaan penelitiannya adalah, apakah jumlah kata yang diingat, recalled, tergantung pada metode atau strategi belajar yang digunakan. Datanya adalah sebagai berikut. Ya, inilah data, ada partisipan. Ini artinya pesertanya tadi ada 30 mahasiswa, ya kan?
dengan 3 strategi. Berarti nomor 1 sampai 10 ini strategi A. Dibikinlah kode 1. Hasilnya ini jumlah kata yang diingatnya. Strategi B, ini pesertanya juga 10. Ini dibikin kode 2, hasilnya ini, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekkannya ya. Coba dulu kita lihat apa ada lagi. Nah, ini dia udah langsung. Kita coba. Ya, sekarang kita lihat data sebagai berikut ini ya. Kita coba lihat. Pertama, step 1 ini. Tunggu. Steps 1 and Step 1, create the variable. Step 1. Create the variables. 1. Start SPSS. 2. Click the Variable View tab. In SPSS, 2 variables will be created, one for the different strategy groups, the independent variable, and one for the number of words recalled, the dependent variable. The variables will be named strategy and word recall, respectively. 3. Enter the variable names strategy and word recall in the first 2 rows of the variable view window. Under measure, classify strategy as nominal and word recall as scale. Ya, pertama buka SPSS, klik variable view. Di dalam SPSS buat 2 variabel. 1 strategi, 2 jumlah kata yang diingat atau bahasa Inggrisnya word recall. Nah, masukkanlah kita buat. Inilah SPSS. Nah, ini udah saya buat, jadi saya besarkan dulu ya. Nah, inilah variabel view. Pertama, tulis di sini strategi. Baru kedua, word recall. Nah, kalian ketik di situ. Nah, selanjutnya inilah dia. Strategi ini variabel bebas atau independen. Word recall ini variabel terikat atau dependen. Nah, sesudah itu kalian klik ini values. Nah, apa ini? Untuk membedakan masing-masing strategi yang dipakai atau metode belajar yang dipakai. Kita klik di sini. Nah, kita ketik angka 1, umpamanya kita mau tambahkan angka 1. Nah, baru kita ketik di sini strategi. Nah, ini kan udah saya buat. Baru pencet add. Nah, udah. Sampai nanti sesudah angka 1, masukkan angka 2. Baru tulis strategi B. Angka 3, strategi C. Nah, hingga hasilnya seperti ini. Ada 3 bagian. Nah, sesudah itu kita lihat lagi. Apa kata buku tadi? Nih. Enter. Nah, ini dia udah kita lakukan. Ini udah kita lakukan. For using the process described in Chapter 1, create value labels for the variable strategy. For strategy, 1 equals strategy A, 2 equals strategy B, and 3 equals strategy C. Ya, udah kita kerjakan ini. Nah, kemudian apa? Langkah kedua. Step 2, enter the data. 1. Click the Data View tab. The variables strategy and word recall appear in the first 2 columns of the data view window. 2. Consulting Figure 8.1, enter the values for each of the participants on the 2 variables of interest. Ya, For the jadi first participant, ini langkah kedua kita memasukkan data. Datanya sudah kita masukkan. Jadi kita lihat. Oke, kita lihat dari sini ada data-data penelitian tersebut. Nah, inilah yang sudah jadi. Kita lihat ada 1, 2, dan 3. Ini jumlahnya tadi. Oke.
Nah, bagaimana menganalisanya? Kita lihat. Step 3. Analyze the data. 1. From the menu bar, select Analyze Compare Means One-Way ANOVA. Ya. See Figure 8. Analyze compare mean one-way ANOVA. Nah, kita coba kerjakan di SPSS-nya. Kita lihat di sini. Klik data view, ini tadi udah kita masukkan. Analyze compare mean one-way ANOVA. Nah, inilah yang muncul. Kita lihat lagi, apalagi kata buku tadi. Nah, select. Nah, nih. To select the dependent variable, word recall, and click the upper right arrow button. To move it into the dependent list box. 3. Select the independent variable, strategy, and click the lower right arrow button. To move it into the factor box. See Figure 8.6 for details. 4. Click Options. The One-Way ANOVA Options dialog box opens. Under Statistics, select Descriptive and Homogeneity of Variance TEST2. See Figure 8.7. Ya, jadi katanya di sini kita lihat masukkan word recall ke dependent list. Karena ini merupakan variabel terikat atau dependen. Masukkanlah dia ke dependen. Strategi ini merupakan variabel bebas. Masukkanlah ke faktor. Nah, kemudian katanya klik option. Deskriptif tentang homogeneity of variances juga kita centang, kita continue. Nah, ya udah. Sekarang kita lihat lagi apa perintah buku tersebut. Nah, ini udah kita kerjakan ya kan. Nah, balik lagi dia kemari, baru. 6. Click Post Hoc. The One-Way ANOVA Post Hoc Multiple Comparisons dialog box opens. Under Equal Variance Assumed, select Tukey, not Tukey's B. Point 3. See Figure 8.8 on. Ya. 7. Click Continue. 8. Click OK. Ya. Nah, ini katanya post hoc. Kita buka ya. Nah, ini ada post hoc di bawah ini. Nah, ini dia. Klik Tukey, jangan Tukey yang ini. SB ini, Tukey, baru apalagi katanya tadi? Kita lihat. Nah, cuma Tukey aja. Ya, nggak ada lagi yang lain. Nah, kita balik lagi. Nah, kita klik continue. Interpret the result. Nah, baru kita klik OK. Nah, ini kan sudah masuk semua. Kita tinggal OK. Muncullah hasilnya. Nah, ini hasilnya ini bagaimana kita menceritakannya. Kita lihat di sini. The descriptives table displays the descriptive statistics for each of the groups, and for the total sample. Examining the means for the different learning strategies, strategy B had the highest average number of words recalled, mean equals 10.20, followed by strategy A, mean equals 8.90. With strategy C, mean equals 4.70, producing the lowest number of words recalled, on average, of the three groups. Whether the difference in the means is large enough to be statistically significant will be discussed shortly.
Ya, Test. jadi pertama di deskriptif katanya yang paling tinggi adalah metode B. Kemudian A dan C. Kita lihat. Ini hasilnya. Kita besarkan. Nah, strategi A, B, dan C rata-rata kita lihat di sini. Rata-rata tertinggi ada di strategi B, yaitu 10,2. Kemudian strategi A 8,9, strategi C 4,7. Nah, udah kita tahu ya. Jadi ini berbeda rata-ratanya. Uji satu arah ANOVA ini adalah ingin membuktikan apakah rata-rata strategi A, strategi B, dan strategi C itu adalah sama atau tidak, atau ada bedanya. Nah, kita lihat lagi buku. Nah, masuk ke test of homogeneity varian. The next table, test of homogeneity of variances, tests if the variances are equal for the three groups, an assumption of the between subjects ANOVA. SPSS uses a procedure developed by Levine to test for the assumption of equal variances. The null and alternative hypotheses for Levine's test are: the equal variances assumption is assessed by examining the p-value, SI. Jadi tes homogenitas ini mengatakan H0 jika varian, ya, varian ini dilambangkan huruf Latin to kuadrat ya, sama A sama dengan B sama dengan C, supaya diterima H1. Supaya H1 kalau ditolak H1 atau H0 tadi diterima, ini dia sama semua. H1, hipotesa A1-nya setidaknya satu yang berbeda. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Homogenitasnya. Dia mengatakan di sini p-value of the test equal varian, asumsi 0, signifikan 0,980 lebih besar dari 0,05. Ini dia signifikannya ini. Oke. Maka null hypothesis is not rejected. Hipotesa 0 diterima. Not rejected kan tidak ditolak, berarti tidak ditolak, diterima. Karena H0 atau signifikan atau p-value adalah lebih besar dari 0,05. Ini dia. Nah, kita lihat lagi. Kalau dia between group, what recall within group. Nah, ANOVA-nya dia di sini signifikan sama dengan 0,00. Adalah lebih kecil dari 0,05. Berarti hipotesa 0 sama bagi setiap kelompok. Tadi kan dikatakan H0 diterima. Kalau H0 diterima, berarti mu atau varian dari strategi A sama dengan varian strategi B sama dengan varian strategi C. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya tadi di SPSS kita. Kita besarkan. Di sini sama ya, kita lihat bahwa untuk tes homogenitas varian
signifikannya dilakukan dengan mengajukan tes statistik Levin itu adalah 0,05 ya, dia lebih besar. Ini lebih besar dari atau lebih kecil dari 0, karena ini lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya H0 is not rejected atau H0 dikatakan diterima. Nah, kalau dia diterima, apa buktinya? Buktinya dari uji ANOVA ini, antara grup dan di dalam grup, jumlah signifikannya adalah 0,000. Ini lebih kecil, berarti benar bahwa varian atau rata-rata metode A, B, dan C adalah sama. Nah, kita lihat lagi. Ini dia, post hoc. Ini untuk membuktikan post hoc, post sesudah homogenitas tesnya diuji. Ini dia. Oke, kita lihat home di sini. Nih. Since strategy C does not share a column with A and B, it is significantly different or lower than strategies A and B. Ini ya. Jadi di sini dia tingkat kehomogenitasnya ya. Tingkat atas variabel terikatnya. Jadi dia bandingkan dengan uji Tukey. Tukey ini nama penemunya. Strategi C, dia terletak di subset atau bagian dari satu. Di sini berbeda daripada strategi A dan B. Ini sudah kita tahu nih tadi ya kan. Ini kan hasil rata-ratanya. Jadi kalau dia ditempatkan, paling tinggi adalah strategi B, nomor 2 strategi A. Nah, inilah output dari uji ANOVA satu arah ya. Nah, kalian ini hasilnya kalau dibikin di sini, lihat di sini uji Levin bahwa H0 diterima. Jawabannya apa? Varian sama untuk semua populasi. Lebih kecil sama dengan 0,05, tolak H0. Tidak sama. Data kita menunjukkan nilai p-value sama dengan 0,980, maka ini lebih besar daripada 0,05. Maka fail to reject H0. Gagal untuk menolak H0 berarti H0-nya diterima. Kesimpulannya apa? Varian untuk ketiga populasi adalah sama. Jadi ini tabelnya. Nah. ANOVA, the test of the null hypothesis that the means of the three strategies are equal. The next table, ANOVA, provides the answer to our research question, that is, whether or not the number of words correctly recalled differs for the three strategy groups. ANOVA produces an F-test, which is a ratio of two variances, with each variance represented as a mean square. MS, in the output. Ya. Nah, bagaimana kita mengujinya? Umpamanya membuktikan ini secara manual. Kita hitung manual bahwa ketiga rata-rata metode belajar tersebut adalah sama hasilnya. Nah, kita dalam uji ANOVA menghasilkan nilai F, uji T, F. F ini berasal dari Fisher. Fisher ini penemunya, nama penemunya
si Fisher. Nah, inilah kalian bisa Google, kalian cari siapa itu Fisher. Fisher inilah yang sampai sekarang merubah statistik ya. Nah, untuk mencari nilai F itu merupakan pembagian mean square between group dengan mean square within group. Ini masukkan angkanya dari output SPSS, dapatlah seperti ini. Nah, kemudian kita buka tabel ANOVA. Ini dari mana kita dapat? Tabel ANOVA biasanya ada selalu di halaman terakhir buku-buku statistik. Atau kalau kalian tidak punya, cari saja di internet. Hasil uji F ada di sini. Ini biar saya buka biar kalian bisa lihat. Nah, ini uji F. Nah, ini ANOVA-nya. Ada di sini bisa kalian lihat. Ada between group, within group. Ada DF. DF ini artinya degree of freedom. Derajat kebebasan. Apa pula itu derajat kebebasan? Derajat kebebasan ini adalah item dalam tabel ANOVA atau tabel F nanti kalian lihat di buku, di mana untuk menentukan di mana letak dari nilai F ini. Ini. Jadi ini kan SPSS, dia mencarinya secara mesin. Kalau dia manual, ini bisa dihitung. Nah, cuman kan lambat, panjang sekali prosedurnya kalau kalian hitung pakai manual. Nah, kita lihat di sini. Degree of freedom, DS, between group, jumlah kelompok dikurang 1. NDF within group, sample size kurang number of groups. DF between group, DF within group from a number table. Nah, dari mana datangnya itu? Nih, saya tunjukkan. Ini tadi hasilnya. Nah, saya besarkan supaya kelihatan. Tadi total sampel kita atau N-nya adalah 30. 30 dikurang 1 sama dengan 29. Nah, within group, between group, artinya berapa variabel yang kita punya. Variabel penelitian kita ini hanya 2. 1, metode belajar. Kedua, hasil belajar yaitu jumlah kata yang diingatnya. Berarti 2. Maka within group adalah 29 ini dikurangi dengan 2. Hasilnya 27. Nah, oke. Nah, dapatlah kita mean square. Mean square ini artinya rata-rata pangkat 2. Ya, rata-rata pangkat 2. Kalau kita hitung secara manual, ya, ini jadi hasil SPSS itu nggak bisa diedit-edit. Kalau kalian edit, dosenmu bodoh, dia mungkin setuju. Tapi kalau dosenmu ngerti, setiap angka di sini ini nggak akan berhubungan semuanya. Satu saja diedit, hasilnya akan ketahuan. Oke, jadi ini dapatlah uji F. Uji F ini dari mana nanti dapat kita? Dari tabel juga bisa dilihat. Ini kan pakai mesin, pakai SPSS ya. Oke. Nah, kita lihat lagi apa kata buku ini. Post hoc test. Ini nggak usah, nggak penting kali itu. Nah, bagaimana kita melihat pengaruhnya? Effect size. Ukuran pengaruh. The measure of effect size commonly used with ANOVA is eta square, 2. The formula for eta square is... Ya, untuk mengukur pengaruh atau efek ukurannya ya,
Di ANOVA digunakan eta square. Eta ini huruf Latin, N kecil. Ya. Rumusnya adalah eta kuadrat adalah pembagian jumlah kuadrat antar kelompok, sum of square between group, dibagi sum of square total. Nah, lihat aja nanti di SPSS ada ini hasilnya ini. Nah, ini. Nah, ini dia kan bisa kelihatan. Nah, ini between group 165,267, within group 58,6. Nah, ini sum of square total. Nah, ini sum of square total kita lihat tadi. Nah, ini kita coba sum of. Nah, ini dia totalnya. Totalnya itu yang dilihat. Nah, ini 223,867. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Dapatlah efek size atau eta bukan theta ya, eta square-nya 0,74. Jadi menurut si Cohen ini pakar statistik juga, pengukuran pengaruh ada 3, kecil, sedang, besar. Untuk kecil adalah sekitaran 0,01. Sedang 0,06. Besar adalah 0,14. Jadi eta square yang kita hitung adalah 0,74. Maka kita lihat besar sekali, a very large effect. Adanya pengaruh besar sekali dari metode belajar ya. Berapa besar pengaruhnya? Sebesar 74%. Nah, ya. Itulah bagaimana menghitungnya. Nah, cara menuliskannya. Bagaimana kita tuliskan hasil tadi? Kita baca dulu. The number of words recalled varied by the learning strategy used. F. 2. 27 equals 38.07, p.05, 2 equals 0.74. Tukey's post hoc procedure indicated that those who used strategy A, M equals 8.90, SD equals 1.52, and those who used strategy B, M equals 10.20, SD equals 1.40, recalled significantly more words than those who used strategy C, M equals 4.70, SD equals 1.49. There was not a significant difference in the number of words recalled between strategies A and B. Ya. Number of word, jumlah kata yang diingat, varied bervariasi menurut strategi yang digunakan. Hasil uji F dengan 2 dan 27, kita lihat di sini. 2 dan 27, ini dia uji F tadi. Apa itu 2 ini? Between group, derajat signifik kebebasan atau DF, degree of freedom. Ini DF. 2, ini antar grup. 2 ini kan antar grup ya. Nah, 2 antar kelompok, 27 di dalam kelompok, within group. Maka kita lihat lagi adalah 38,07. Inilah nilai F-nya. Dengan p-value lebih kecil dari 0,05. Eta kuadrat 0,74.
uji Tukey menunjukkan strategi A memiliki M ini min 8,9, SD standar deviasi 1,2. Strategi B rata-rata 10,2, standar deviasi 1,4. Signifikan lebih besar daripada strategi C, M-nya 4,7, standar deviasi 1,49. Nah, ya. Jadi tidak terdapat perbedaan dalam jumlah kata antara strategi A dan strategi B. Kenapa begitu? Karena strategi B merupakan yang paling tinggi rata-ratanya. Strategi B 10,2, A 8,9, C ini yang terlalu jauh. Tetapi secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan. Nah, bagaimana efeknya? Bahwa dengan adanya strategi A, B, dan C bisa mempengaruhi hasil mengingat kata sebesar 74%. Ya, jadi ini sudah kita buktikan bahwa metode ANOVA satu arah. Nah, tugas kalian, coba kalian kerjakan metode ANOVA satu arah ini. Datanya yang mana? Datanya yang ini juga. Nah, ini data yang sama kayak tadi. Nah, ini datanya. Coba kita apakan, nanti saya masukkan di Sipadi data yang ini saya ambil. Nah, ini datanya. Data yang ini coba kalian lakukan pertama, masukkan SPSS, praktekkan. Tetapi sesudah itu coba kalian ganti-ganti, umpamanya ini jumlah yang perlu kalian ganti-ganti yang ini word recall. Apakah ini jadi 4 kalian bikin, ini 2 kalian bikin, atau ini yang mau diganti, atau ini ya, ganti-ganti saja. Nanti tugas kalian kirim melalui seperti biasa. Nanti saya buat di Sipadi ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.